buka, nah, bukalah dengan kunci, nama kuncinya tuh bahasa Arab. Oke. Ini kata yang menurunkan kotak besi gitu. Nah, tapi ya, kita umat Islam ya, kadang-kadang membuka paksa kotak tersebut tanpa kuncinya yang benar gitu. Tanpa kunci bahasa Arab gitu. Sehingga apa? Sehingga kita berpotensi merusak isi dari kotak besi tersebut ya. Teman-teman kalau buka berangkas ya, pakai kuncinya, aman benda-benda yang di dalamnya ya. Tapi kalau teman-teman lihat tuh, ya kan ada tuh tiktoker yang menemukan berangkas di dasar laut, di dasar sungai itu ya, kemudian dibuka paksa ya pakai bogem ya, itu berangkasnya rusak ya, dan dalam berpotensi rusak juga gitu. Itu akibat kalau kita membuka suatu berangkas, suatu kotak besi ya tanpa menggunakan kunci ya, kita berpotensi merusak berangkasnya ya, kita juga berpotensi merusak isinya seperti itu. Nah, tentunya kita nggak mau gitu kan, kita nggak mau merusak Al-Quran, kita juga tidak mau merusak isinya seperti itu ya, seperti itu. Jadi mohon teman-teman untuk tap-tap layar biar banyak yang notice kajian kita pada pagi yang berbahagia ini ya, agar kita lebih semangat lagi untuk mempelajari bahasa Arab, yaitu bahasa Al-Quran seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, saya mohon untuk tap-tap layar. Nah, ini udah ada 300 orang. Oke. Kayaknya saya mulai aja karena udah jam 5.15 juga gitu ya teman-teman. Judul live kita pada pagi yang berbahagia ini adalah dampak memahami Al-Quran tanpa melalui bahasa Arab gitu ya. Apa aja sih dampak-dampaknya gitu ya? Dampak-dampak dari memahami Al-Quran ya tanpa melalui bahasa Arab. Oke, pertama gini ya teman-teman ya, saya jelaskan dulu Al-Quran secara umum gitu ya. Saya jelaskan dulu Al-Quran secara umum gitu. Al-Quran ini kemarin kita udah kaji ya bahwasanya keseluruhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu namanya Alkitab gitu. Cuman ya kalau saya sebut Alkitab nanti di sini aneh pula gitu kan. 300 orang ini nanti ini nuduh saya misionaris nih. Gitu ya. Oke, saya menggunakan kalimat yang umum aja atau diksi yang umum, yaitu Al-Qur'an gitu ya. Nah, secara umum ya, Al-Qur'an itu merupakan wahyu ya. Wahyu informasi ya. Wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan secara fisik dia itu berbentuk teks gitu ya. Berbentuk teks setelah ditulis. Ini lampunya kenapa kedap-kedip nih ya. Berbentuk teks ya, dan diturunkannya itu ya nggak dalam bentuk teks gitu, diturunkannya itu dalam bentuk suara ya kan. Jibril pertama kali itu datang kepada Nabi ya, pertama kali di Gua Hira ya. Jibril nggak bawa teks, makanya Nabi Muhammad bingung gitu ketika ditanya sama Jibril, Iqra. Nah, ketika disuruh sama Jibril Iqra gitu, Nabi bingungnya tuh bukan karena Nabi nggak bisa baca, kemarin udah kita bahas ya, ummi itu artinya apa gitu. Bingungnya tuh karena Jibril nggak bawa teks gitu ya, nggak bawa teks Jibril, tapi dia suruh Iqra gitu kan. Nabi bingung, ma'akro kata Nabi, apa yang aku baca, kau nyuruh baca nggak bawa teks gitu. Ma'akro gitu kan. Kemudian keluarlah ya pelafalan wahyu pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya kan, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam gitu. Turun 5 ayat ini ya. Jadi wahyu Al-Qur'an itu ya diwahyukan dalam bentuk suara-suara ya. Yang pertama kali melantunkan adalah malaikat Jibril ya. Ada hikmahnya ya teman-teman, kenapa wahyu pertama itu sebetulnya kan ada 2 macam ya cara turunnya wahyu. Pertama melalui Jibril, yang kedua itu langsung masuk ke dalam persepsinya Nabi Muhammad ya. Kan pernah tuh di satu cerita Nabi Muhammad naik unta,
kemudian untanya tiba-tiba duduk, ya, kemudian Nabi Muhammad terdiam. Nah di situ Nabi Muhammad langsung mendapat wahyu ke persepsinya gitu. Tetapi itu kemudian di kemudian hari gitu. Untuk wahyu pertama, ya, memang Allah harus ngutus utusan, harus di luar pemikirannya Nabi Muhammad, gitu. Biar Nabi Muhammad bisa bedain mana yang bersumber dari pemikiran pribadinya, ya, mana yang memang berasal dari luar diri dia gitu. Oleh sebab itu wahyu pertama, malaikat Jibril datang dalam bentuk orang gitu. Jadi kalau saya bisa katakan, ya, malaikat itu transformer gitu, dia bisa bertransformasi bentuk, ya. Ketika datang kepada Maryam, ya kan, fatamatsalalaha basyaron sawiya, ya, malaikat ini, ya, Jibril ini datang dalam bentuk basyar sawiya gitu, manusia, ya, artinya malaikat ini sebetulnya transformer, dia bisa bertransformasi, ya. Tapi kalau bentuk dasarnya punya sayap gitu kan, di surat Fatir ayat 1 itu. Tapi di situ Allah juga menekankan yazidu fil khalqi mayasya. Artinya malaikat ini, ya, mempunyai bentuk, ya, formasi tubuh yang bisa bertransformasi seperti itu. Oke. Nah, malaikat Jibril datang pada Nabi. Harus di luar persepsinya Nabi Muhammad. Karena kalau wahyu pertama turun melalui persepsi, nanti Muhammad bingung, nggak bisa bedain gitu kan, mana yang bersumber dari pemikiran dia, mana yang bersumber dari luar pemikiran dia gitu. Makanya Jibril datang pertama kali dalam bentuk orang, ya kan, dalam bentuk orang, ya, kemudian membacakan 5 ayat tadi seperti itu. Nah, pada dasarnya itu, ya teman-teman, Al-Quran itu kumpulan dari suara-suara, ya, dalam bentuk suara, diturunkan dalam bentuk suara. Bagaimana yang turun langsung ke persepsi? Ya bentuknya suara juga, itu kan, dalam otaknya Nabi Muhammad menggaung ayat-ayat Al-Quran gitu, yang diturunkan melalui wahyu itu gitu, ya, seperti itu. Nah jadi pada dasarnya adalah Al-Quran itu berbentuk suara, tetapi bukan suara lepas gitu, bukan suara yang tidak berpola gitu, ya. Ini saya menjelaskan teori komunikasi dulu, ya. Nah, suara-suara ini tentu saja berpola, ya. Berpola karena Tuhan ingin menyampaikan pesan, ya, maka harus berpola. Kalau nggak berpola susah, ya. Dan harus keluar suara, harus melalui suara gitu, ya. Itulah media komunikasi yang paling efektif. Kalau melalui visual saja, ya, belum tentu efektif, ya. Sekarang teman-teman bayangin, coba teman-teman ngelihat video nggak ada suaranya, efektif nggak teman-teman mendapatkan pesan dari video itu? Kan nggak efektif, ya. Ya, atau teman-teman kayak gini nih, coba ngelihat saya ngomong tapi nggak ada suaranya, bisa dapat nggak pesan yang saya sampaikan? Kan nggak dapat gitu, ya. Nah jadi cara berkomunikasi itu memang yang paling efektif pakai suara gitu. Kan cara berkomunikasi paling dasar cuma 2 aja tuh, ya, audio visual, ya, kalau digabung menjadi visual audio atau disingkat jadi video gitu. Jadi video itu singkatan dari visual audio, ya. Kita nonton YouTube itu video, visual plus audio. Nah Quran ini turunnya audio, bukan visual gitu, ya. Audio seperti itu. Nah audio ini paling efektif memang gitu, ya. Contohnya, saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman tanpa audio gitu, ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan saya kondisi saya baik-baik saja misalkan gitu, ya. Saya bisa buat isyarat visual kayak gini. Tapi teman-teman pemahamannya pasti nggak sempurna gitu, ya. Apa sih gini nih, apa gitu, ya kan. Udah gitu spesifiknya tuh nggak terlalu akurat, akurasinya nggak terlalu akurat, ya. Atau saya bisa aja misalkan kayak gini nih, ini artinya apa nih? Ya kan? Artinya lapar pengen makan misalkan kayak gitu. Nah itu komunikasi visual gitu.
Nah, komunikasi visual ini tidak tidak efektif, ya. Ya, ada efektivitasnya, cuman akurasinya tidak tinggi, ya. Saya kasih contoh yang lebih kompleks misalkan dalam prakteknya di lapangan, ya. Contoh, saya berburu sama kawan saya, ya. Kawan saya nemukan buruan, ya, menemukan buruan di belakang semak-semak gitu, ya kan? Ha-ha. Saya dikasih isyarat sama kawan saya tanpa suara nih, ya, tanpa suara gitu. Saya dikasih isyarat, woi 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 gitu kan. saya Kawan saya nunjuk-nunjuk nih di bawah ini nih gitu kan. Tapi saya nggak tahu hewannya tuh apa gitu, karena dia cuma bisa mengisyarat. Back to Quran, saya ditandai kapan saya tangkap gitu. Ternyata yang ditangkap harimau. Lah, ini kan jadi kacau gitu ya. Atau ternyata yang ditangkap zebra misalkan, larinya cepat gitu, ya. Kalau yang ditangkap kelinci gampang gitu kan. Nah, ini jadi masalah, ya. Komunikasi visual memang sampai titik tertentu efektif gitu, tetapi tidak seefektif komunikasi suara, ya kan. Kalau saya bilang sama kalau kawan saya tuh yang tadi itu bilang sama saya, Arif, di belakang semak-semak ada zebra, ayo terekam. Nah, itu kan langsung masuk nih, ya. Jadi komunikasi itu jadi efektif dan efisien apabila kita menggunakan media suara gitu. Nah, ya kan, untuk menunjukkan maksud saya kepada teman-teman misalkan, dalam kepala saya ini ada maksud, ya. Maksud saya ingin mengatakan gelas misalkan. Kalau saya demonstrasikan pakai gini kan susah gitu ya. Ya. Kalau saya langsung bilang ke teman-teman, ini depan saya ada gelas gitu. Nah, itu teman-teman langsung paham gitu. Nah, itulah fungsinya, efektivitasnya komunikasi dengan suara gitu. Nah, komunikasi dengan suara ini, ya, ini dibagi lagi jadi dua gitu. Ini saya pagi ini jadi dosen ilmu komunikasi lah. 2 SKS. Ya. Nah, komunikasi dengan suara ini dibagi lagi jadi dua. Ada yang namanya natik, natoko. Ada yang namanya kalam. Ya. Ada yang namanya anutku, ada yang namanya al-kalam kalau bahasa Qurannya. Ya. Nah, hewan itu cuma berkomunikasi dengan anutku, bunyi-bunyian. Ya, jadi anutku itu bunyi-bunyian. Apapun yang keluar dari suara mulut ya untuk berkomunikasi itu namanya bunyi-bunyian. Makanya di ayat Nabi Sulaiman tuh, ya, Nabi Sulaiman kan berkata, inna ulimna mantikot toir, ya kan, aku diberikan kelebihan untuk memahami suara-suara burung. Oke. Jadi yang dipahami oleh Nabi Sulaiman, kita kadang-kadang sering salah dalam menggunakan istilah gitu. Kita mengatakan Nabi Sulaiman paham bahasa burung. Pertama, ya, burung itu tidak berkomunikasi dengan bahasa atau kalam gitu, enggak, ya. Burung itu berkomunikasinya dengan suara, ya. Itu sekarang pun kalau saintis tuh udah meneliti tuh, ya. Kalau ada kumpulan monyet di atas pohon, ya, kemudian tiba-tiba ada elang, ya. Satu monyet ngelihat elang di langit, ya, monyet yang lihat elang itu akan memberikan isyarat kepada monyet-monyet yang lain melalui suara. Suaranya tuh ada polanya gitu, ya. Apalah misalkan polanya. Nah, nanti monyet-monyet yang lain yang mendengarkan pola suara itu akan turun dari pohon biar tidak diterkam oleh si elang tadi gitu, ya. Nah, ini kelebihan Nabi Sulaiman ini dapat memahami pola-pola suara yang keluar dari burung gitu. Jadi bukan Nabi Sulaiman paham bahasa burung. Kita salah menarasikan gitu ya. Sama juga misalkan kita menarasikan
Nabi Sulaiman ngomong sama semut. Enggak, Nabi Sulaiman enggak ngomong sama semut. Ya, kalau teman-teman memperhatikan ayatnya itu ya, wadin namli. Coba saya searching dulu. Ya kan? Nah, An-Naml surat 18 ya, surat semut ayat 18. Saya bacakan ayatnya, saya terangkan pada teman-teman ya. Hatta idza atau ala wadin namli, ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya datang ke kampungnya para semut ya. Kolat namlatun. Nah, kata-kata kolat ya, kola itu beda sama takal lama gitu. Kalau saya bergaya kayak gini nih, ini kola juga gitu. Jadi kola itu bentuk komunikasi yang nggak harus pakai suara gitu, ya, tidak harus berbentuk suara, ya kan? Wala takulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat, misalkan. Janganlah kamu mengatakan ya orang yang terbunuh di jalan Allah mati. Apakah kita kowar-kowar gitu pakai toa, yang terbunuh di jalan Allah ini mati. Ya enggak, bukan itu maksudnya gitu. Kola itu dalam kesadaran kita ngomong nih, jadi nggak harus utter word gitu ya. Kolat namlatun ya, si namel ini ya mengatakan kepada dengan isyarat mereka berkomunikasi lah ya, jelas bukan dengan suara. Semut itu nggak punya perangkat untuk bersuara gitu ya, ataupun suaranya hanya melalui capit kecil-kecilnya itu gitu ya. Nah, itu urusan sains lah ya kan. Sains itu kan ada yang bikin mikrofon ditempelin ke sarang semut gitu ya nggak denger apa-apa, dia cuma denger cipak-cipiknya semut aja gitu. Nah, semut berkomunikasi dengan semut-semut yang lain ya ayuhan naml udkhulu masakinakum. Nah, dari sini nih, ini kadang-kadang kita nih ngaco otak kita ya. Emang otak kita tuh sering ngaconya gitu ya. Di sini kita menarasikan seakan-akan semut itu berbahasa. Enggak, ini Tuhan nyerangin aja kepada kita gitu. Tuhan konversi, Tuhan yang maha tahu nih cara berkomunikasi apapun ya, itu ngasih tahu ke kita bahwasannya semut itu sedang berkomunikasi ya dengan caranya sendiri ya, bahwasannya ini Sulaiman datang ya, jangan sampai engkau diinjak nanti sama ini ya Sulaiman gitu, sama pasukannya Sulaiman. Nah, ayat setelah itu fatabassama dohikan min kauliha, Sulaiman ketawa ya, min kauliha, kaul. Jadi Nabi Sulaiman itu tidak mendengar semut ngomong gitu. Nabi Sulaiman tuh ngelihat gelagat semut itu ya kan, oh dia lagi komunikasi sama ininya agar pasukannya itu menyingkir karena pasukan Sulaiman mau lewat gitu, biar tidak terinjak. Itu maksud ayat ini gitu ya. Nah, kan berkali-kali Tuhan bilang bukan berkali-kali ya, Tuhan sudah nekankan faida qara'tal Quran fasta'id billah minasyaiton. Ya, kalau kaum baca Quran tuh hendaknya dengan ilmu pengetahuan, jangan ngarang-ngarang. Ya, seperti itu. Nah, komunikasi pada ranah hewan itu namanya an-nutqu, natoko yantiku. Ya, natoko yantiku, seperti itu. Ya. Ada juga yang komen Nabi layan tiku anil hawa. Nah, Nabi itu ketika dapat wahyu langsung ke persepsi, bibirnya nih cuap-cuap, cuman orang nggak ngerti apa cuap-cuapannya gitu. Nah, itu di persepsinya lagi diputerin ayat Quran tuh gitu. Ya. Nah, orang ngatakan dia cuap-cuap tuh kayak orang gila tuh. Enggak, dia cuap-cuap tuh karena di sininya lagi nerima wahyu. Nanti kalau dia sadar, dia bisa nyampaikan kepada lo gitu. Ya, apa yang dia dapatkan tadi gitu. Nah, jadi yang tiku itu bunyi-bunyi ya yang tanpa berbahasa. Itu yang tiku. Oke, an-nutqu. Nah, kalau Al-Qur'an ini disebutnya bukan nutqullah gitu ya. Bukan nutqullah.
Kalau Al-Quran ini kalam, ya, komunikasi suara yang menggunakan bahasa. Makanya nggak ada yang bilang Quran ini nutukullah. Ya kalau nutukullah itu cuma suara-suara tanpa bahasa. Ya, tetapi Quran ini adalah kalamullah. Ya, kalam levelnya sudah menggunakan kaidah bahasa. Ya, jadi satu hal yang mungkin kita selama ini salah mempersepsikan, ya, hewan itu tidak berbahasa. Ya, itu menggunakan, ya itu tadi, ada yang komunikasinya visual, ada yang komunikasinya suara, tapi bukan suara yang berbahasa gitu. Nah, kalau Al-Quran itu adalah suara yang berbahasa. Makanya isi Al-Quran itu ya hampir seluruhnya berbahasa Arab gitu ya. Jadi untuk menyampaikan pesan, ya, Allah mengirimkan, Allah harus menumpahkan, ya. Quran kan berasal dari, dalam tanda kutip lah, ide Tuhan gitu ya. Quran berasal dari ide Tuhan. Ide Tuhan ini ingin disampaikan kepada manusia. Ya. Tuhan ngerti seluruh bahasa di dunia, cuman Tuhan itu tidak berbahasa. Jangan kita anggap Tuhan ngomong sama malaikat tuh pakai bahasa, enggak pakai bahasa. Ya. Tuhan mewahyukan kepada lebah, itu nggak pakai bahasa jelas gitu, karena lebah tidak berbahasa gitu. Tetapi Tuhan bisa berbahasa gitu. Nah, Tuhan memilih untuk menyampaikan wahyu dengan bahasa Arab gitu loh. Ya, bilisanin arabiyyin mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Ya, jadi komunikasi suara yang paling efektif adalah dengan bahasa. Seperti itu, ya. Dan bahasa yang Tuhan pilih adalah bahasa Arab. Apa sebabnya? Karena bahasa Arab itu strukturnya menurut saya ya paling sempurna gitu di antara bahasa-bahasa lain gitu. Ya. Relasi antara setiap huruf menjadi kata itu kuat sekali gitu. Ya. Nanti teman-teman kalau pengen tahu detail bagaimana bahasa Quran, ikut kelas ngerti bahasa Quran. Ya. Kuota udah tinggal belasan persen dah. Insya Allah hari Senin kita mulai. Ya. Nah nah jadi Al-Quran itu kalam, ya, suara yang berbahasa. Bahasa apa yang digunakan? Arabian. Ya. Apa itu Arabian? Nah, ini saya pernah dengar lagi, dapat video gitu. Arabian itu artinya yang perlu diurai, bukan bahasa Arab kata gitu. Bro, saya tuh sampai jengkel sendiri ya. Maksudnya pelajaran-pelajaran kayak gini tuh pelajaran kelas 1 kalau di Gontor, 1 SMP. Ya. Contoh, saya nih dari Banten misalkan. Ya. Kalau untuk menyatakan saya ini orang Banten gitu, tinggal tambah ya, bertasdid di belakangnya gitu. Ana Bantaniyun gitu. Ya. Kalau ada kalau ulama-ulama dulu kan teman-teman pasti pernah dengar gitu. Syekh Khotib As-Sambasi. Dari mana tuh? Dari Sambas. Ya, dari Sambas, Kalimantan Barat. Ya. Terus siapa? Imam Bukhari. Dari mana tuh? Dari Bukhoro. Ya, karena dia orang Bukhoro, ya. Karena dia memiliki karakteristik orang Bukhoro, ya, maka ditambahin ya bertasdid di belakangnya gitu. Ya. Kalau ada makanan, ya, makanan rendang misalkan. Ini makanan rendang ini adalah makanan Indonesia. Ya, makanan yang bercorak Indonesia. Ya, itu disebutnya to'am Indonesiun gitu. Jadi tambahan ya tasdid di belakang itu untuk merujuk atau menyematkan sesuatu, ya, yang mempunyai karakteristik dengan suatu bangsa, suatu nama, ya, suatu tempat seperti itu. Nah, kata-kata Arabian, ya, itu ada ya tasdid di belakangnya itu untuk menyematkan bahwasannya, ya, Qur'annya itu tuh menggunakan bahasanya orang-orang Arab gitu. Ya, makanya Allah sebut Qur'anan Arabian. Ya, seperti itu. Bukan Quran Arabian artinya Arabian tuh i'rab beda lagi, bro. Jadi kalau kita tidak memahami bahwasannya Quran itu tidak mengenal sinonim, kacau kita. Ya, seperti itu. Qur'anan Arabian itu
jelas artinya Quran yang diturunkan dengan bahasa yang digunakan atau kaidah-kaidah bahasanya orang Arab. Kenapa demikian? Ya iyalah, karena Allah juga bilang, ya, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Namanya rasul itu diutus dengan bahasa kaumnya. Ya, Nabi Muhammad rasul, ya dia diutus kepada memang peruntukan Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Tetapi bahasa kaumnya dia apa ya? Bahasa Arab gitu. Jangan dikarang-karang lagi, Quran bukan bahasa Arab. Sehingga sebetulnya yang bilang Quran bukan bahasa Arab tuh dia pengen ngartikan Quran seenak jidatnya doang.